Allah huwas sami'u adalah maha mendengar, al-basiru lagi maha melihat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, indah ayat ini. Begitulah fungsi Al-Quran, mencerdaskan kita. Kalau kita faham dengan bahasa Al-Quran, maka logika berpikir kita bagaimana Allah menyapa makhluk. Maka wajar kalau yang hafal Quran dan bisa menerjemahkan Quran, dia bisa memiliki kecerdasan luar biasa. Bapak Ibu, cuma ayat ini Allah memuji dirinya sendiri. Cuma di ayat ini Allah memujinya sendiri dengan kalimat subhan. Jadi gak boleh kalimat subhan menjadi nama seseorang, karena arti subhan itu maha suci Allah, kecuali pakai sod. Ya, subhan itu tandanya orang tadi lahir di waktu pagi, di waktu subuh. Tapi kalau pakai sin gak boleh, karena itu sifat maha suci. Kenapa Allah mengawali ayat ini? Untuk menunjukkan apa yang dialami oleh Muhammad benar-benar terjadi. Ya, sebentar Bapak Ibu. Perjalanannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa disebut Masjidil Haram? Karena tempat itu Allah sucikan. Kenapa Allah sucikan? Bapak Ibu, karena tempat itu lurus dengan arsy Allah. Masjidil Haram itu lurus dengan arsy Allah. Maka sucinya arsy Allah hadir di tanah suci Mekah, hadir di Masjidil Haram. Maka aib kita, jika kita banyak kita lakukan di dunia, di kampung halaman kita, Allah perlihatkan nanti di sana-sana. Ya. Jadi sucinya arsy Allah hadir di sucinya, hadir di Masjidil Haram. Makanya namakan Masjidil Haram. Sehingga orang kafir haram masuk ke kota suci Mekah, apalagi ke Masjidil Haram. Tapi beginilah jahatnya, zolimnya para penguasa Arab mengizinkan Snok Hugronya dan juga Terence Edward Lauren masuk ke Masjidil Aqsa, karena dia berubah nama menjadi Abdul Ghafur, si Snok Hugronya, lalu masuk ke dalam Ka'bah. Padahal apa kata Allah? Innamal musyrikuna najasun fala yadkhulunal masjidal harami ba'da amihim hadza. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, enggak boleh mereka masuk ke Masjidil Haram ini setelah Fathul Mekah. Sekarang Bapak Ibu tahukah kita, mereka yang sekolah di Santa Angela, Santa Aloysius, Santanya yang lain itu liburannya kemana? Saat yang sepi mereka liburan ke sini. Boleh diizinkan masuk, hanya berganti pakaian saja. Hati-hati Ibu, ini kezaliman yang tidak boleh dibiarkan. Dan sekarang keluar dari Masjidil Haram ada Starbucks, ada McD, ada Kentucky, ada bank ribawi. Gimana ini? Nanti kalau saya sudah bertemu Imam Mahdi, saya hancurkan itu semua. Amin. Amin ya. Betul Bu, kotor sekarang tanah suci Mekah dan Masjid Nabawi. Apalagi simbol-simbol Dajjal berserakan di sana. Betul. Keluar dari Masjidil Haram, di halamannya ada mobil-mobil patroli Arab yang ada tanda satu matanya. Itu kan pernah kita lihat? Nah, ini harus kita bersihkan. Demi Allah, itu PR kita nanti. Ya. Ketika Mekah tidak bisa Rasulullah kuasai, Rasulullah hijrah dulu ke Madinah. Dari Madinah Rasulullah membentuk masyarakat wahyu, ummatan wahidah. Baru Mekah bisa direbut kembali, dibebaskan. Sekarang Mekah, Madinah ada dalam kekotoran itu. Maka dari Masjidil Aqsa lah nanti kita akan merebutnya. Makanya itu kita disunahkan 3 masjid ini yang kita hijrahi. Pahalanya besar. Dari Masjidil Aqsa lah nanti Mekah dan Madinah akan kita bebaskan dari paganisme modern. Sebagaimana Rasulullah membebaskan Mekah dari 360 berhala paganisme di sana. Maka kita akan melakukan apa yang dulu dilakukan para nabi dan rasul. Dan titik tolaknya adalah Masjidil Aqsa di bawah kepemimpinan Imam Mahdi. Inilah isyarat nubuah di balik Isra dan Mi'raj. Dan itu akan dilakukan oleh para pemuda. Kenapa? Menjelang Rasulullah wafat, pasukan yang Rasulullah kirimkan senior dipimpin oleh Usamah bin Zaid usia 17 tahun. Isyarat kalau nanti di akhir zaman yang akan membebaskan Masjidil Aqsa adalah para pemuda. Dan salah satu dari mereka adalah yang membawa panji merah putih, al-ahmar wal abyado, kata Rasulullah. Allahu Akbar. Ya, sip. Baik, alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, ya, jadi sekali lagi Rasulullah mengalami ini ketika itu ada ini nama-nama sahabat yang baru masuk Islam nih.
Mereka lah as-sabiqun al-awwalun yang kemudian disiksa oleh bangsa kafir Quraisy. Ada Khadijah binti Khuwailid, ibunda kita, ya, Ummul Mukminin, istri Rasulullah SAW, satu dari 4 Miss Universe versi Allah. Khairun nisa'il alamin arba'atun, sebaik-baik wanita di muka di alam semesta ada 4. Aisyah binti Mazahim, istrinya Fir'aun. Khadijah bintu Khuwailid, Maryam binti Imran, Khadijah bintu Khuwailid, wa Fatimah binti Muhammad. Itu Miss Universe versi Rasulullah tuh. Mereka betul-betul ratu alam semesta. Ya, sebaik-baik wanita di alam semesta. Sekarang Miss Universe bully girang. Ya, dibully girang tuh. Dijatuhkan predikat kaum wanita. Ya, itulah hedonis. Ada Ali bin Abi Thalib usia 8 tahun masuk Islam. Zaid bin Harithah usia 20 tahun. Ya, Abu Bakar As-Siddiq temannya Rasulullah SAW, sahabat Rasulullah, 37 tahun saat itu masuk Islam. Ya, kemudian Ali bin Abi Thalib sampai ke Ubaidah bin Al-Harith. Inilah nama-nama sahabat Rasulullah yang masih jumlahnya bisa dihitung jari. Nah, mereka disiksa, dipaksa untuk murtad kembali. Bahkan Ammar bin Yasir itu satu keluarga disiksa. Kenapa? Karena mereka beriman kepada Allah, karena mereka muslim. Jadi satu saja alasan kenapa umat Islam diperangi, karena mereka beriman kepada Allah. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Surat Al-Buruj. Dan tidak mereka disiksa oleh kaum kafir karena mereka beriman kepada Allah yang Maha Perkasa dan Maha Terpuji. Karena mereka mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami Allah. Itu alasan kenapa umat Islam dibunuh dan diperangi. Dan ini yang terjadi Bapak Ibu. Penyiksaan ini terasa berat oleh Rasulullah SAW. Dijerat lehernya, dipukuli, diproyok, disiram kotoran ternak, dimaki-maki dan dihina, diboycott selama 3 tahun. Begitulah yang dialami. Dan ini yang membuat berat bagi Rasulullah SAW. Teruskan entong dakwah gitu. Karena makin saya melanjutkan dakwah ini akan makin banyak yang disiksa. Aku tidak mau mereka disiksa lagi. Ya Allah, cukup sudah ya Allah, jangan ada sahabat yang disiksa, apalagi Sumayyah tuh. Kita lihat bagaimana keluarga Ammar bin Yasir disiksa Bapak Ibu. Rasulullah ada saat itu, Rasulullah menyaksikan itu terjadi, tapi Rasulullah tidak bisa melakukan apa-apa. Ya. Ummi. هيا لتذهبين إلى الجنة مع زوجك. Ini Yasir ayahnya. Ayahnya Ammar. اتركوه. ياسر. لا. Ini Abu Jahal. Perhatikan, di tengah-tengah mereka ada juga Abu Janda. Ini Ammar bin Yasir disiksa di hadapannya ibu dan ayahnya. Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Nah, yang dipegang tadi miniatur Hubal. Sebutkan. Tadhkur alihatana bi khair. Udhkur Hubal. Udhkur Hubal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Belum selesai mengucapkan 2 kalimat syahadat dicekik hingga syahid. Ammar bin Yasir ayahnya Ammar. Nah, itu tadi Sumayyah, wanita pertama yang syahid di dakwah pertama Rasulullah SAW. Dia menjadi panglima bidadari surga di bawah Khadijah, di bawah Siti Khadijah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
Bagaimana tidak? Hubal. 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 Wah, Ammar bin Yasir murtad. Bagaimana tidak stres mereka? Mereka menunggu giliran untuk disiksa sampai mati. Sekali lagi, ini resiko menganut Islam saat itu. Dan beginilah yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Rohingya hari ini. Kalau mereka Islam diperlakukan seperti ini. Sekarang di kita, tadi perangan, tadi intimidasi, dilucuti Islam sedikit demi sedikit. Mana kemuliaan kita Bapak Ibu kalau kita meninggalkan Islam, meninggalkan kewajiban untuk istiqomah dengan Islam. Insya Allah ibu-ibu di sini tidak ya Bu ya. Siap memegang teguh Islam Bu? Siap istiqomah? Walau dikasih amplop, tidak akan pindah ke tetangga sebelah? Yang di dalam mengatakan, ya Ammar bin Yasir murtad. Tidak kuat dia mengucapkan hubba. Qad irtada Ammar. Qad irtada Ammar. Ammar telah murtad. Nyaah padahal ayah dan ibunya sudah syahid. Ya. Nanti kita bahas. اذكري هبل العظيم واذكري هبل واذكري هبل واذكري دين محمد هبل لا إله إلا الله محمد رسول الله شقية 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 شقية. Ya, akhirnya diludahi Abu Jahal karena memaksa Sumayyah masuk Islam, murtad lagi. Sumayyah tidak. Akhirnya ditusuk perutnya dengan tombak sampai mati. Dalam satu riwayat ditusuk dari kemaluannya sampai tembus ke ubun-ubunnya. Bu, kalau itu ibu-ibu yang disiksa seperti itu, bisakah mempertahankan iman Islam ibu? Sekarang tidak. Demi menjaga agar tidak kehilangan gaji bulanan, tidak kehilangan jabatan, agar bisa mendapatkan jabatan walau sebatas wakil, agama dijual kepada dunia. Di mana muruah kiai tadi? أين إلهك الواحد لينقذك؟ Itulah yang terjadi. Aina ilahukumul wahid alladzi ta'budunah kulli yawm kullal lail. Wabarakatuh. Halo sahabat Islah, kembali lagi bersama Islampedia. Jadikan kajian ini sebagai khazanah keilmuan. Jangan hanya berbeda pendapat, kita menjadi terpecah belah. Karena persatuan adalah yang utama. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat dari kajian ini, dan mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Mohon maaf mengganggu fokus kalian. Selamat melanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.